Oke sahabatku, inilah dia penampakan senter sederhana yang kita buat dari LCD bekas handphone yang sudah rusak. Yang mana cahayanya lumayan terang ya. Kalau di sini dalam posisinya ruangannya gelap. Lampu ini sangat berguna ataupun sangat bermanfaat ya ketika lampu mati ataupun untuk penerangan di dalam kegelapan. Cahayanya cukup terang ya. Ini memanfaatkan dari LCD handphone yang sudah rusak. Komponennya sangat sederhana, otomatis pun senternya cukup ringan kawan. Ini kalau untuk keperluan mancing ataupun memancing udang di sungai sangat cocok sepertinya. Untuk buat teman-teman saya yang hobi mancing, silahkan kalian simak videonya sampai selesai. Insya Allah ini akan lebih mudah untuk kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah dia kawan penampakan LCD-nya yang kita buat senter nanti. Ini LCD bekas handphone yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Untuk melihat LED yang akan kita gunakan, kalian harus membuka LCD ini dan terdapat LED di tengah-tengahnya. Inilah dia LED-nya kawan. Ini adalah LED backlight dari sebuah handphone. LED itulah yang akan kita manfaatkan. Terus langkah selanjutnya kita harus melepas fleksibel kabel untuk yang ke LED tersebut kita pisahkan. Kemudian untuk kabel yang menuju jalur LCD ataupun LDVS-nya itu kita copot saja. Jangan ragu-ragu untuk mensobeknya ya, karena LCD ini sudah tidak bisa dimanfaatkan. Terus yang selanjutnya kita buka dan kita lepaskan saja itu besi yang ada di LCD itu. Nah, terserahlah nanti atau mau dipasang kembali atau plastiknya, karena cahayanya mungkin agak sedikit silau ataupun terang, bisa kalian gunakanlah plastik itu. Nah, saya hanya menggunakan plastik ini saja. Kalau untuk yang kertas apa namanya itu, kertas polaritinya, kapolari apa itu saya tidak menggunakan. Jadi langsung saya gunakan begini saja, langsung. Kemudian kita cek terlebih dahulu dengan memberikan dia sebuah tegangan. Pada LED ini anoda dan katodanya menyala semua ya. Oke, ini ada 3 pin kaki ya, 3 pin. Kalau untuk yang sebelah kiri itu, kiri dan tengah itu adalah katoda ya. Jadi sistem backlight ini dia adalah seri-seri paralel. Kemudian untuk katodanya yang saya sambungkan tadi, saya jumper itu kita direct langsung ya. Jadi LED-nya akan hidup semua. Jadi kalau tidak kita direct, salah satunya tidak akan hidup. Kita lihat tegangannya 17,8 bro. Oke, untuk langkah selanjutnya siapkan sebuah baterai. Ini bekas handphone ya, bekas handphone Xiaomi ya, semuanya bekas lah kecuali ini kita beli baru TP4056 seharga 3 ribuan sampai 5 ribuan. Kemudian DC step up MT3608 ini dari sekitar harga 5 ribuan ke atas, bisa kalian temukan di online shop. Ini cara kerjanya adalah menaikkan tegangan dari 2 volt sampai ke 30 volt. Sekarang saya uji terlebih dahulu DC step up ini, apakah DC step up ini aman kita gunakan di waktu tegangan naik ataupun turun. Oke. Iya. Kalian lihat saja di tegangan 4,2 dia sudah mengeluarkan tegangan output sebesar 9,5 volt. Sekarang coba saya adjust dengan memutarnya ke arah kiri, berlawanan arah jarum jam. Tegangannya pun menaik ya. Ini tegangan inputnya 4,2 volt, sedangkan outputnya sudah 16 volt. Oke, lanjut. Sekarang coba saya turunkan tegangannya, apakah dia akan menaik tegangannya setelah? Oh, tidak rupanya. Tegangannya aman. Ketika tegangan input di bawah 2 volt, maka tegangannya akan drop, tidak naik. Sekarang coba saya naikkan ke atas tegangannya untuk melebihi dari 16 volt, apakah dia akan juga aman? Oke, sekarang sudah 11 volt, sepertinya aman kawan. Stabil di 16,1. Dan perlu kita ingat bahwa maksimalnya ada outputnya adalah 2 ampere, jangan melebihi itu, kalau tidak meleduk dia. Sekarang
kita gunakan lem lilin untuk menempelkan baterai ke bekas LCD ini. Kemudian untuk TP4056-nya juga kita kasih lem agar dia menempel di baterai. Ini simple saja ya. Hanya sentar darurat ataupun sentar prototipe lah tentunya kawan. Jika kalian ingin mengemasnya di tempat yang lebih baik, itu akan lebih bagus lagi. Dan manfaatkan LCD bekasmu. Kemudian untuk baterai min dari TP4056 langsung menuju baterai min ya dari sel ini. Oke, untuk baterai plusnya langsung menuju dari baterai plus dari sel baterai ini. Jadi dia langsung menembak ke sel baterai. Kemudian untuk output dari baterai ini kita menggunakan output dari BMS-nya ya. Iya, terukur 3,9 volt. Setelah kita menentukan plus dan minusnya, sekarang kita hubungkan dulu ke plus. Itu masuk ke V-in plus dari DC step up. Kemudian untuk min dari baterai ini itu masuk ke input dari saklar dari untuk pemutus arus ke DC step up. Ini contohnya kawan, ya. Dia akan masuk menuju dari saklar terlebih dahulu. Kemudian untuk output dari saklar ini barulah menuju DC step up pada bagian V min. Oke, cukup mudah kawan. Langkah-langkahnya. Untuk DC step up ini jangan sampai terbalik ya polaritasnya. Wassalam DC step upnya. Kemudian untuk V out flashnya itu langsung menuju dari anoda dari LCD ini untuk LED. Kemudian V out minnya dari DC step up ini akan terhubung langsung menuju katoda yang kita jumper ini. Itu yang dua tengah itu yang kita jumper tadi, itu masuk ke situ V minnya. Sekarang kita tes dan menyala langsung. Ini terang ya kawan. Pakal ini kan kalau pengaruh kamera itu agak sedikit nampak tidak terlalu terang. Ini simple kecil semungil ya. Nah, beginilah penampakannya setelah kita rakit. Kecil sekali kawan. Ini DC step up yang berfungsi peran penting untuk menaikkan tegangan dari backlight dari LCD bekas handphone yang telah rusak ini. Bermanfaat kawan. Jika kalian punya LCD laptop itu akan lebih terang lagi. Nah, oke, sekarang kita tes charging terlebih dahulu. Oke, mantap ya, berjalan di 300 mAh. Ya, ini aman karena dia langsung mencharger dari langsung ke sel baterai tersebut. Ini komplit lah baterainya, merek Xiaomi, LCD-nya LCD Xiaomi. Oke. Sebagai tambahan untuk setiap LCD itu tegangan input dari backlight-nya itu berbeda-beda ya. DC box converternya set saja dari 12 volt dan diraba-raba. Cukup adem saja, jangan terlalu kepanasan, itu akan mempengaruhi umur LED backlight yang kita miliki pada LCD ini. Semoga konten ini bermanfaat ya kawan. Saya Yus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.